Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina tabi'in ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan, kita khususkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sangat indah, yakni kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho dan hidayahnya. Amin. Shalawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta istri-istrinya, turunannya, keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas kalimat alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas kalimat tasbih. Bulan yang lalu kan kalimat tahmid, sekarang kalimat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tasbih yang ada di dalam Al-Quran ada 4. Pertama kalimat sabbaha. Kedua kalimat yusabbihu. Ketiga kalimat subhana. Dan keempat kalimat sabbih. Jadi ada sabbaha, yusabbihu, subhana, dan sabbih. Ada 7 surah yang diawali dengan kalimat tasbih. Pertama surah Al-Hadid, nanti Bapak baca, diawali dengan kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbah. Kemudian yang kedua surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbah. Kemudian ketiga surah As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbah. Jadi ada 3 surah, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, diawali dengan kalimat sabbah. Kemudian yang diawali dengan kalimat yusabbihu. Pertama surah Al-Jumu'ah, surah yang sering kita baca oleh imam pada waktu Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Kemudian surah At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu. Jadi yang diawali dengan yusabbihu Al-Jumu'ah dan At-Taghabun.
Kemudian yang diawali dengan kalimat subhana. Oh ya, terima kasih. Yang diawali dengan kalimat subhana hanya satu, yaitu surah Bani Israil atau surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Jadi yang diawali dengan kalimat subhana hanya satu, yaitu surah Al-Isra. Kemudian yang diawali dengan kalimat sabbih juga cuma satu, yaitu surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbih. Jadi kalimat tasbih itu ada sabbaha, yusabbihu, subhana, dan sabbih. Secara garis besar, sabbaha, yusabbihu, subhana, sabbih artinya mensucikan. Maksudnya Allah itu maha suci. Andaikan seluruh makhluk tidak ada satupun yang mensucikan Allah, Allah tetap maha suci. Dan andaikan seluruh makhluk semuanya membaca tasbih mensucikan Allah, tidak akan pernah terpengaruh dengan tasbih yang dibaca oleh makhluknya. Tetap Allah maha suci. Di dalam sholat, ketika kita ruku, ada hadis dari Uqbah bin Amir. Kata Uqbah, ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, ini akhir daripada surah Waqiah. Jadi surah Waqiah itu bapak-bapak yang udah hafal, diawali dengan kalimat idza waqa'atil waqiah, diakhiri dengan kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Tatkala ayat ini turun, fasabbih bismi rabbikal azim, ij'aluha, jadikan itu ayat fi ruku'ikum, ketika kita ruku. Rupanya hadis dari Huzaifah, aku sholat di belakang Rasul, beliau ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim. Ustaz, saya pakai wa bihamdi. Nggak apa-apa, bagus, nggak usah dibahas, nanti oleh guru kita yang akan membahas secara rinci. Jadi hadis dari Huzaifah itu subhana rabbiyal azim. Adapun wa bihamdi, riwayat lain banyak. Yang nggak pakai boleh, yang pakai juga silahkan. Nanti akan dibahas dalam kajian ilmu fikih. Kemudian ketika turun ayat sabbihis marabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini ayat bacaannya pada waktu sujud. Kata Huzaifah, Rasul itu ketika sujud membaca subhan rabbiyal a'la. Boleh wa bihamdi, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan bahas, rupanya Pak, para jamaah mohon maaf, baca Al-Quran itu kadang ada jawabannya. Misalnya di akhir surah Sabbih kita baca suhufi Ibrahim wa Musa, ada jawabannya alaihis salam, walaupun nggak terlalu keras. Jadi bapak-bapak kalau baca ada nama Nabi di Al-Quran, Rasul biasanya selalu menggunakan alaihis salam. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihis salam gitu. Tapi nggak terlalu kuat. Kalau ada ayat rahmat, beliau berdoa. Kalau ada ayat azab, beliau pun berdoa jangan sampai itu terjadi.
Kalau ada ayat pertanyaan misalnya wattini wazzaitun, di akhir ayatnya alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim di antara para hakim? Maka kita jawab bala, gitu ya. Bala itu maksudnya bahasa Jawanya nggih, betul ya Allah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, betul ya Allah, saya sebagai saksinya. Jadi ketika ada imam baca alaisallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, gitu ya, walaupun nggak terlalu kuat. Atau bapak-bapak lagi baca Al-Quran, lagi tadarus alaisallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, baru lanjutin, gitu Pak. Ada juga baca Al-Quran yang disunahkan jangan terlalu keras. Misalnya kita baca satu ayat, wa qalatil yahudu Ujairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi meyakini si Ujair itu anak Tuhan. Orang Nasrani meyakini Al-Masih itu anak Tuhan. Kalau kita baca, adabnya itu jangan keras. Kita lagi tadarus. Pas ayat ini, walaupun di speaker, ya harus sedikit rendah. Wa qalatil yahudu Ujair ibnullah wa qalatin nasara al-masih. Baru kesananya. Dzalika qauluhum, baru. Itu adabnya ya. Ustaz saya nggak ngerti apa-apa, yang dibaca apa maksudnya? Ya nggak apa-apa. Rupanya baca Quran itu ada ininya Pak, ada iramanya. Mana ayat-ayat yang kira-kira pertanyaan, mana ayat yang kira-kiranya ngasih peringatan, ada ayat ancaman, ada ayat gembira, macam-macam Pak. Gitu. Jadi bukan hanya nyanyian aja, ayat juga ada intonasi tertentu. Ustaz itu kan bagi yang paham, saya mah nggak paham Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak paham udah kayak kereta aja lewat, nggak apa-apa udah. Nggak jadi masalah. Misalnya nih yang Bapak sudah familiar, sudah hafal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Misalnya nih ayat udah pada hafal, walaupun nggak paham tapi minimal maksudnya tuh oh anak yatim. Kebetulan yang bacanya itu sama anak yatim, nggak peduli sama anak yatim, nggak begitu ngeh lah, bahasa Bekasi mah nggak ngeh, nggak perlu peduli. Ketika baca ayat ini tersentuh dia, pasti bisa menangis. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul, karena dia merasa bahwa dirinya itu disinggung oleh Allah, tamparan keras. Kamu baca mengenai ayat ini, kamu sendiri nggak pernah melaksanakan, seolah-olah begitu. Selesai baca ini bukan hanya nangis doang, dia cari anak yatim. Assalamualaikum panitia. Waalaikumsalam. Panitia anak yatim mana? Oh silakan. Ada apa ya? Saya punya rezeki nih, punya duit 1 juta. Set. Jadi bukan hanya ayat dibaca sambil menangis, setelah itu nggak ada aplikasi. Jadi dibuktikan, iya ini teguran buat saya banyak uang tapi nggak peduli anak yatim. Saya baca ayat ini saya tersentuh, ya sudah, saya kasih mana anak yatim, gitu. Dan sebagainya. Nah kembali ke awal. Nah umumnya yang kita kenal kalimat tasbih itu kalimat subhana, umumnya itu. Jadi subhana itu artinya maha suci engkau ya Allah. Dan ketika seseorang menghadap kepada Allah harus dalam kondisi suci. Kenapa? Karena Allahnya maha suci. Kita pun harus dalam kondisi suci. Suci dari hadas kecil ya wudu. Suci dari hadas besar ya dengan mandi besar. Bagaimana tata caranya? Nanti akan dibahas secara rinci oleh guru-guru kita dalam kajian ilmu fikih. Atau mungkin bapak-bapak udah pada paham lah masalah itu. Nah setelah kita wudu atau mandi besar, baru kita takbir. Allahu Akbar. Kitanya suci menghadap ke yang maha suci. Kalimat tasbih pertama dibaca oleh para nabi dan rasul. Contoh, ketika Nabi Musa alaihi salam
beliau usul kepada Allah, mohon kepada Allah, Rabbi arini anjur ilaika, ya Rabb, Rabbi Tuhanku, tunjukkan kepadaku engkau itu. Allah jawab, lantarani, hai Musa, kau tidak akan pernah mampu melihatku, walakin unjur ilal jabal, kalau kau tetap ingin melihatku, kau lihat itu gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau itu gunung tetap pada tempatnya, tidak berubah, fasawfa tarani, kau pasti akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, kemudian Allah bertajalli kepada itu gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqa, setelah beliau Nabi Musa pingsan, bangun dari pingsannya, dia mengucapkan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tobat mau lagi-lagi dan aku berjanji menjadi orang yang beriman. Jadi selevel Nabi Musa aja yang pangkatnya kalamullah tidak pernah dikasih kesempatan, tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat. Nah, kajian lebih lengkapnya nanti guru besar kita nih yang akan bahas masalah ini. Untuk sementara bapak-bapak fokusnya di kalimat tasbih. Jadi jangan kalimat sebelumnya. Pak Ustadz, itu maksudnya tajalli apa? Itu maksudnya kok ke gunung apa? Itu nanti. Jadi pertanyaan benak bapak jangan ke situ dulu. Fokus kita kalimat tasbih dulu. Paham maksudnya Pak ya? Nah, jadi kisahnya memang singkatnya begitu. Ini kalau dibahas memang sangat dalam Pak. Makanya Rasul ketika membaca ayat ini, itu jempol Rasul dengan kelingking Rasul itu dipadu. Mohon maaf. Artinya ketika Allah bertajalli ke itu gunung, hanya baru 0,00 sekian persen. Itu gunung udah hancur, belum 100%. Jadi beliau menggunakan isyarat seperti ini. Nah, sementara begitu dah. Jadi kita fokusnya kalimat subhana. Tubtu itu kan kalau dalam bahasa anak-anak santri ilmadi, artinya sudah lewat. Pertanyaannya, Ustadz, itu kan Nabi Musa taubatnya pada saat itu kenapa udah terjadi? Jadi ada atubu, ada tubtu. Wa atubu ilaik, aku bertaubat. Berarti kan setelah kejadian, setelah berbuat salah, baru mengucapkan aku bertaubat. Kalau ini tubtu, telah bertaubat. Maksudnya betul-betul Nabi Musa itu serius, tidak lagi-lagi. Oh, jadi kalau wa atubu masih ada kemungkinan berbuat salah lagi. Misalnya maaf, bapak-bapak selesai sholat, astagfirullahaladzim li, ya Allah ampuni dosaku, wa atubu, ya Allah aku bertaubat kepadamu. Selesai baca itu ada kemungkinan berbuat salah. Setelah berbuat salah, sholat lagi, setelah salam istighfar lagi. Kemungkinan ada. Jadi rasanya kita harus mengakui yang paling tepat kita itu memang wa atubu. Selesai kita dosa, wa atubu, ya Allah aku taubat. Setelah itu ada kemungkinan berbuat salah lagi. Kalau Nabi Musa, tubtu, aku bertobat, tidak ada kemungkinan, tidak ada celah untuk berbuat salah lagi. Kalau Nabi Musa, karena beliau seorang Nabi dan Rasul, dijaga. Lah kalau kita, siapa yang menjaga kita? Makanya kalimatnya beda Pak. Kalau Nabi tubtu, telah bertobat. Kalau kita wa atubu, aku mau tobat. Itu beda. Itu dari sisi kalimat. Kemudian yang kedua, tasbihnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa pun ada kalimat tasbih. Ketika Allah tanya, ya Isa bin Maryam, ya Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, betul engkau mengatakan kepada manusia, ittakhijuni, menjadikan aku wa ummiya,
menjadikan ibumu, menjadikan kamu ilahaini, Tuhan. Emang ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu? Emang pernah aku mengatakan seperti itu, atau memang kamu mengatakan kepada yang lain begitu? Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pernah aku mengatakan seperti itu, dan aku pun tidak pantas mengucapkan seperti itu, karena itu bukan hakku. Pak Ustaz, mohon maaf, ini di speaker. Enggak, saya lagi nerangin ini surah Al-Maidah. Mohon maaf, takut nanti ada yang komplain. Kan udah deket 1 minggu lagi ya. Khawatir nanti jadi apa namanya? Tapi saya lagi nerangin ini Pak, surah Al-Maidah. Bahasanya tasbihnya Nabi Isa, kan itu judulnya. Ntar dipotong-potong lagi. Mohon maaf ya, bapak-bapak langsung tersenyum. Saya lagi ngebahas tasbihnya Nabi Isa begitu dalam surah Al-Maidah. Jadi Allah tanya, ya Isa, betul engkau mengatakan kepada manusia, sembah aku sebagai Tuhan, ibumu sebagai Tuhan, betul begitu? Nabi Isa menjawab memungkiri, enggak, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li, aku tidak pantas mengucapkan seperti itu. An aku lama laysa bihaqqin, itu bukan hakku, itu hak Engkau ya Allah, aku enggak pernah. Mohon maaf, begitu kata Nabi Isa. Mudah-mudahanlah semuanya biar pada sadar, amin. Sepi moren ya, seminggu lagi. Nah, kemudian tasbihnya Nabi Yunus. Ini tasbih yang sangat terkenal. Jadi Nabi Yunus itu ketika beliau ditelan oleh ikan, udah tahu semualah sejarahnya. Fal taqamahul wa huwa mulim. Beliau ditelan oleh ikan, namanya ikan hut. Bahasa Al-Quran itu ikan hut. Silakan nanti Bapak cari ikan apa itu. Pokoknya ikannya besar dah. Falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan itu tidak membaca tasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yubasun, pasti Nabi Yunus itu akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Rupanya ini ikan Pak belum mati Pak, masih ada. Allahu Akbar. Mungkin di lautan itu kali ya, Atlantik lah gitu. Jadi andaikan Nabi Yunus tidak membaca tasbih saat ada di dalam perut ikan, lala bisa fi batnihi, pasti Nabi Yunus masih ada di dalam perut ikan ila yaumi yubasun, sampai hari kiamat. Nah, ketika Nabi Yunus membaca tasbih, panabajnahu bil ara wa huwa sakim, kemudian dilemparkan oleh ikan dan seterusnya dan seterusnya. Apa tasbihnya Nabi Yunus? Nah, tasbihnya Nabi Yunus ini sudah dihafal oleh kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka, maksud Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku mengakui ya Allah sebagai hambamu yang zalim. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Fastajabna lahu, maka Allah ijabah. Wa najjaynahu minal gham, Allah selamatkan Nabi Yunus dari hal-hal yang tadi itu. Nah, menurut para ulama, bolehlah ini tasbih Nabi Yunus kita baca saat kita menghadapi masalah apapun. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah hutang, masalah ekonomi, masalah dagang, masalah di PT, masalah di bisnis, masalah apapun yang sedang kita hadapi, lalu tidak ada solusi atau mencari solusi agak sulit, atau mencari jalan keluarnya agak sedikit terkatung-katung, bolehlah membaca ayat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu, kami kata Allah akan mengijabah. Wa najjaynahu minal gham, dan kami akan keluarkan
akan kasih solusi yang terbaik dari masalah yang kamu hadapi. Bisa kemungkinan. Nah, nanti bapak-bapak tinggal dipraktekin. Itu contoh lah. Contoh 3 nabi yang membaca tasbih. Sebenarnya masih banyak yang lain. Contohnya aja. Kemudian kalimat subhana, kalimat tasbih ini juga dibaca di akhir kita doa. Jadi bapak-bapak kalau mimpin doa, ada 2 kalimat tasbih yang sering dibaca di akhir doa. Pertama, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika. Jadi ketika selesai doa, di akhir doa itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, itu subhana. Ada juga yang menggunakan kalimat tasbih. Ini juga banyak yang dipakai. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil. Jadi ada 2 tuh. Ada yang kalimat subhana rabbika rabbil izzati, ada yang menggunakan da'wahum fiha subhanakallahumma subhanakallahumma. Ini ucapan kalimat tasbih yang diucapkan oleh fi jannatin naim, orang-orang surga di surga Naim. Jadi ketika ada orang masuk surga Naim, semuanya juga membaca tasbih da'wahum fiha subhanakallahumma. Doanya penduduk surga Naim adalah kalimat subhanakallahumma, maksud engkau ya Allah. Nah, jadi rupanya membaca tasbih itu bukan hanya di dunia, Pak. Di surga pun kita membaca tasbih. Nah, kemudian kalimat subhana, membaca tasbih juga dibaca oleh malaikat. Ambil contoh, ketika malaikat dikasih tahu oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai makhluk malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dikasih tahu tuh ciri-cirinya begini. Nah, malaikat itu protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Masa sih yang begitu diciptain, yang sering membuat keonaran, yang selalu membuat kerusakan dan sebagainya lah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami ya Allah makhlukmu yang selalu membaca tasbih, dan seterusnya. Ini kisahnya sangat panjang. Nah, di akhir kisah jawaban dari malaikat dengan jujur, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, gitu ya. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami enggak tahu apa-apa. Taunya kami itu karena dikasih tahu oleh engkau ya Allah. Ini salah satu adab malaikat. Jadi walaupun ilmu kita tinggi, pinter, hebat, hafiz, jadi ulama besar dan sebagainya, tetap kita mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mendapatkan ilmu ini karena dikasih ilmu oleh yang maha punya ilmu. Saya punya ilmu begini, saya pintar ini bukan karena saya belajar. Saya pintar begini bukan karena saya pondok pesantren. Saya pintar ini bukan karena otak saya cerdas, bukan. Pintar saya ini dipintarkan oleh yang maha pintar. Ilmu saya ini dikasih ilmu oleh yang maha punya ilmu, gitu Pak. Jadi nggak sombong. Jadi jangan menggunakan Ustadz hafal Al-Quran. Saya tuh 2 tahun menghafal Al-Quran. Masa? Saya waktu pesantren di sana. Saya sebenarnya setahun juga saya hafal. Memang saya punya otak di atas rata-rata. Pak Ustadz lulusan, saya lulusan Mesir. Saya 6 tahun di sana. Yang lain itu untuk ngambil S3 3 tahun. Kalau saya alhamdulillah 2 tahun saya alhamdulillah selesai. Cum laude saya. Disertasi saya cukup bagus. Dan pada waktu saya ditawari untuk ngajar di Ummul Qura. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak ada. Itu mah contoh yang tidak ada.
Jadi bagi bapak-bapak yang mempunyai ilmu, hati-hati. Salah satu penyakit orang yang punya ilmu itu ananiah, merasa diri paling hebat, merasa diri punya ilmu. Padahal yang memberikan ilmu adalah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau ya Allah yang memberikan ilmu kepada saya. Andaikan Engkau tidak memberikan ilmu, walaupun saya pesantren, walaupun saya membaca, walaupun saya menghafal, tidak mungkin saya bisa punya ilmu kalau Engkau tidak menitipkan ilmu kepada saya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gitu Pak ya. Nah, itu tasbihnya malaikat. Nah, kemudian malaikat pun ditanya Pak, nanti malaikat ditanya oleh Allah, karena ada juga orang yang menyembah. Nanti ini orang yang menyembah selain Allah itu akan dikumpulkan beserta sembahannya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah nanti akan dikumpulkan beserta yang dia sembah. Wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Nanti di hadapan Allah, Allah akan kumpulkan para penyembah selain Allah, dan juga akan dikumpulkan yang disembahnya, yang dianggap Tuhan, yang menyembah dan yang disembah, nanti dikumpulkan semua. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah ya patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang meyakini menyembah macam-macam. Jadi nanti yang menyembah sama yang disembahnya akan dikumpulin semua oleh Allah. Kemudian Allah tanya, fayaqulu a'antum adlatum ibadi haula'i, wahai yang disembah, betul nggak kamu itu menyesatkan nih orang-orang yang menyembah kamu? Betul kamu nyuruh supaya kamu disembah oleh dia? Ampun dalul sabil, atau memang dia yang nyembahnya yang pada sesat tanpa kamu suruh? Nah, nanti terjadi perdebatan. Kata yang disembah, misalkan patung, matahari, kayu, apapun yang disembah selain Allah, nanti akan ngeles dia, nanti akan jawab. Apa katanya? Subhanaka maka yang bagilana an nattahija min dunika min auliya. Maksudnya engkau ya Allah, maka yang bagilana an nattahija min dunika min auliya. Enggak pantas ya Allah kami sembah. Yang pantas sembah hanya engkau. Kami tidak pernah nyuruh-nyuruh supaya kami disembah. Nah, nanti yang disembah itu nanti akan jawab. Walakin matta'tahum wa aba'ahum. Padahal mereka itu dikasih nikmat, Bapak dikasih nikmat hatta nasistra, sehingga mereka lupa menyembah kepada Allah. Wa kanu qauman bura, mereka adalah kaum-kaum yang tersesat, kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang jauh darimu ya Allah. Rupanya Tuhan yang mereka yakini itu nanti akan menjawab. Patung, kayu. Pertanyaan kan memang kayak patung, kayu segala macam itu kan benda yang tidak bernyawa, emang bisa bicara? Bisa bicara. Di Al-Quran itu Pak, yang membaca tasbih itu bukan hanya makhluk seperti manusia, malaikat, semua benda yang Allah ciptakan itu membaca tasbih. Tusabbihu lahu samawati sab wal ardu wa man fihinna. Semua yang ada di langit, matahari, bulan, Bapak lihat matahari, wasyamsu tajri limustaqarrir laha, matahari yang berputar pada orbitnya. Kemudian juga wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bapak lihat bulan yang beredar pada orbitnya. Mungkin Bapak udah tahu semua, udah paham masalah ini. Apa kata Allah? Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya membaca tasbih. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya sedang membaca tasbih. Matahari berputar, membaca tasbih. Bulan berputar, membaca tasbih. Bumi berputar, membaca tasbih.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, kecuali yusabbihu bihamdih. Semuanya baca tasbih. Air baca tasbih, keramik baca tasbih, tisu baca tasbih, darah yang ada dalam tubuh kita, denyutan jantung baca tasbih, nadi tasbih, saraf membaca tasbih, telinga membaca tasbih, semua badan kita baik di dalam maupun di luar baca tasbih, pakaian yang kita pakai membaca tasbih, kipas angin membaca tasbih, gitu Pak kata Al-Quran. Tapi Ustaz, itu maksudnya tasbihnya bagaimana Ustaz? Walakin la tafqahuna tasbihahum, kau tidak paham, tidak ngerti tasbih mereka. Oh iya. Berarti ketika mereka mentasbih, saya tidak paham Ustaz. Iya, karena Allah ngasih tahu, kamu tidak akan paham, tidak ngerti. Hanya hamba-hambaku yang aku izinkan untuk mampu dan menangkap tasbih mereka. Tembok baca tasbih Pak, tembok. Tas bapak baca tasbih, sendal baca tasbih, motor baca tasbih. Kemudian juga apa tuh? Bensinnya baca tasbih. Pertama, premium baca tasbih. Kopiah kita baca tasbih, jenggot kita semua baca tasbih. Menurut Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma sayang kita tidak dikasih izin oleh Allah untuk ngerti tasbih. Ada yang dikasih izin, ada. Misalnya Nabi Sulaiman, beliau dikasih paham. Itu kan ada dalam surah An-Naml, surah semut lah. Hatta ija atau ala wadin namli, ketika Nabi Sulaiman melewati lembah semut, qalat namlatun, itu semut ngomong, ratunya nih, ratu semut. Ya ayyuhan namlu, wahai para semut. Ada apa ya? Ada apa komandan? Siap laksanakan. Udhulu masakinakum. Ayo masuk. Masuk kemana? Ya Allah masing-masing. Ada apa sih? Kok heboh begini? Ramai begini. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Gini. Ada tentara Sulaiman sama Nabi Sulaiman mau lewat. Kita nih kalau nggak pada masuk ke lubang masing-masing, wahum la yashurun, kita akan keinjak-injak, mati kita. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu kalau ada kita di bawah. Oh siap. Itu Nabi Sulaiman patabas sama dohika min kauliha, tersenyum, ngerti, paham. Berarti semut juga bisa ngomong Pak, ngomong juga bisa komunikasi. Hanya Allah izinkan untuk Nabi Sulaiman. Lah kita mah nggak bisa Pak. Semut-semut lah, ada nyanyian paling ya. Semut merah lah apa itu, nyanyian doang itu. Atau misalnya Nabi Sulaiman mampu menangkap pembicaraan Hud, kan begitu. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa Hud kemana nih? Maliyalah Hud, ini ada yang lihat Hud nggak nih? Hud kemana nih? Jadi ketika dikumpulkan jinnya, manusia, semua binatang dikumpulkan. Yang tidak ada Hud kemana nih? Kata Nabi Sulaiman diancam. Lau ajiban ajaban sadida nih Hud nih. Kalau nggak ada informasinya nih, saya akan akan saya kasih ya pokoknya dikasih ini dah gitu ya, kasih peringatan. Atau kalau perlu aula azbahan, saya potong nih Hud. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau kalau tidak dia datang memberi alasan. Pamakasa ghairu ba'idin, datang tuh Hud enggak lama setelah itu datang. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Kemana kamu? Kok yang lain datang kamu nggak ada? Begini ya baginda Sulaiman, wajituka min sabain bin abayakin. Tadi kami habis mantau, rupanya Hud itu kayak intel gitu. Mantau di mana? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Ada seorang ratu, seorang wanita, dia cantik di sebuah negara namanya ini. Wah, dan sebagainya lah, kisahnya begitu. Ini membuktikan bahwa Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hudhud. Berarti burung merpati, burung apapun itu ada komunikasinya Pak, cuman kita nggak diizinkan untuk paham. Nah yang paham komunikasinya ya Nabi Sulaiman. Jadi burung yang terbang, macan yang kita lihat, kucing yang ada di sekitar kita, tikus yang ada di sekitar kita, semua hewan itu punya komunikasi, punya pembicaraan. Nah, gitu ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Semua yang Allah ciptakan membaca tasbih. Bahkan wat-tayru safat, burung yang terbang, burung terbang
Itu kullun qad alima sholata wa tasbihah, semuanya sholat dan baca tasbih. Jadi menurut Al-Quran, matahari yang berputar, bulan yang berputar, benda-benda langit yang berputar, seluruh benda yang ada, bukan hanya baca tasbih. Kullun, semuanya, qad alima, sungguh kau ketahui, sholatu, baca, sedang sholat, wa tasbih, dan baca tasbih. Nanti kita akan bahas. Ustadz, maksudnya matahari, bulan, segala macam kok disebut sholat? Maksudnya apa? Nanti kajian sholat. Nah, rupanya sholat itu bukan hanya seperti kita ini, benda semua juga sholat, Pak. Nanti kita bahas ya, supaya Bapak penasaran. Promosi aja. Wa tasbih, baca tasbih. Burung juga baca tasbih. Nah, ini diteliti, Pak. Ada seorang ilmuwan, ketika ada gunung mau meletus, katakanlah Semeru kemarin atau gunung apa, diteliti itu burung itu selalu terbang mendahului terjadinya musibah. Mau ada gempa, mau ada apa, itu gunung selalu, si burung itu terbang. Itu isyarat dari Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran, coba kamu teliti, saya sudah ngasih tahu ada jenis makhluk saya namanya wat-toiru. Itu burung, sofat, dia terbang. Kalau burung terbang rame-rame ke sebuah tempat, pasti nanti di tempat itu ada peristiwa dahsyat. Seolah-olah begitu. Ada apa ini? Wah, diteliti tuh oleh para ilmuwan. Kita mah nggak usah, Pak, ini para ilmuwan aja. Bapak-bapak mah pulang dari sini nggak usah neliti dah. Olahraga aja lah, istirahat. Itu khusus para ilmuwan di ITB lah, para ulama yang ada di kampus. Ini kalau neranginnya di Masjid Salman ITB, ini dibahas profesor doktor. Para ilmuwan itu membahas ini memang sangat tajam, Pak. Luar biasa ya. Misalnya dulu kan orang Jepang meneliti ini nih, air, miracle it of water, kan bukunya sangat viral waktu itu ya. Miracle itu keajaiban air. Jadi orang Jepang itu kaget, ini air kalau diusap-usap dengan nyanyian yang membuat nada-nada cinta gitu ya, kasih sayang, itu air ketika diteliti membentuk kristal yang sangat indah itu. Udah kristalnya indah, kemudian kalau dimaki-maki ini air, dia membentuk kristal itu sangat menyeramkan. Kaget dia. Lalu satu saat ada orang membaca Al-Quran di atas air. Ketika dilihat itu membentuk, air itu membentuk Allah, membentuk Ar-Rahman, membentuk Ar-Rahim, dia kaget. Membentuk salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu air. Mohon maaf, ini bagi yang nggak sepaham ya. Jadi kalau kita minta ke seorang kiai atau para habaib, nanti habaib biasanya sok macam baca apa gitu di sini. Versi saya ini mah, bagian bapak-bapak setuju nggak apa-apa, namanya pemahaman ya masing-masing. Itu udah minum. Nah, itu membentuk kristal. Jadi air rupanya ketika dibacaan itu berubah sesuai dengan keinginan. Mau apa nih? Beb, saya dagang nih supaya lancar nih. Nah, ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Insya Allah dagangan lancar. Gitu Pak. Allah alam. Ustaz, saya punya masalah ini, aduh, di perusahaan ini, aduh gimana? Begini. Ya udah. Gimana Beb? Ya udah. Tuh, gitu. Silahkan. Karena air juga kalau dibacain itu akan membentuk kristal sesuai dengan keinginan kita. Kata ilmuwan gitu. Ya bapak-bapak yang nggak sepaham nggak apa-apa lah. Jadi saya nggak, kalau ngajar itu Pak, nggak memaksakan. Jadi apa yang saya ucapkan itu mohon maaf tidak mesti harus disepakati. Boleh tidak sepaham. Bagaimana dulu Imam Malik ngajar ke Imam Syafi'i, Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, sah-sah aja. Dan Imam Malik nggak pernah marah tuh. Dan Imam Syafi'i juga menghormat karena gurunya dan sebagainya. Nah kemudian, jadi benda apapun berdasarkan Al-Quran. Contoh di Al-Quran itu ada surah namanya surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu kan artinya petir atau geledek, ya seperti itu dah. Ar-Ra'd itu kayak petir atau geledek gitu ya, atau kilat. Kenapa? Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Rupanya kilat atau geledek Pak, yang sering kita lihat sehari-hari pada waktu mau hujan, itu membaca tasbih Pak. Terhak, tasbih. Cuman kita nggak paham aja. Makanya para ilmuwan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga petir. Yang ada kan pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu akan dikembangkan pembangkit listrik tenaga petir. Jadi satu kilatan
itu hampir mencapai 280 kilowatts. 1 kilo kan 1000. Nah kalau sedetik itu hampir mencapai 100 kilatan itu di sebuah tempat ada. Berarti kalau misalkan sedetik 100 kilatan, satu kali kilatan itu 128 kali 100 kali 60 detik kali 60 menit kali 24 hari, perkiraan itu hampir 22,4 miliar kilowatt gratis. Bapak-bapak kalau di Indonesia dikembangkan misalkan untuk BCL, ada pengembangan listriknya itu dari tenaga petir, bapak nggak usah bayar. Satu kali petir trelap 128 kilowatt. Wah, bisa seminggu bapak-bapak listrik gratis. Trelap. Sehari kan kalau mau hujan, apalagi musim hujan, mungkin bisa 40-30 kali trelap. Wah, bapak 20 tahun tinggal di BCL nggak perlu bayar listrik pak. Insya Allah PLN protes. Bangkrut dia karena pembangkit tenaga. Nah itu petir. Benar itu pak, itu kajian ilmiahnya begitu. Luar biasa ya. Makanya di Al-Quran Allah sindir mengenai masalah petir. Wow. Apa kata Al-Quran? Wa min ayatihi, salah satu ayat-ayat Allah, yurikumul barqa khaufan. Kau lihat barqa petir, geledek, kau lihat itu khaufan. Pertama sangat menakutkan. Alhamdulillah manusia udah mampu untuk meredam dengan adanya ya penangkal petir, udah nggak takut lagi. Terlap, udah langsung gitu ya, ada penangkal petirnya. Jadi digroundkan. Saya juga belajar teknik begitu, digroundkan. Set. Wow. Jadi unsur-unsur elektroniknya baik positif negatif segala macam lah. Watoma'a. Nah, ketika ada petir, ada geledek, toma'a bukan hanya takut, tapi ada harapan. Rupanya menurut para ilmuwan petir itu bisa meningkatkan nitrogen di alam semesta. Tanpa petir, kehidupan tidak akan pernah berlanjut. Nah, teorinya begitu. Toma'a, harapan. Nah, tadi yang dikembangkan. Baru tuh, wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Dengan adanya trilap, berarti turunnya hujan, tanda-tandanya dan sebagainya. Nah, petir yang kita lihat itu sedang membaca tasbih. Wow. Allahu Akbar, udah jam 5:26 ya. Oh, masih lama ini bahasan ini ya. Ya udahlah, 1 menit lagi dah. Isrok ya, nggak kerasa pak ini. Jadi yang terakhir kalimat subhana minimal kita baca ketika kita ruku, ketika kita sujud, selesai sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang mengatakan 33, ada juga yang mengatakan 10. Nah, nanti dikaji lah dalam kajian ilmu hadis. Nah, kemudian juga kita disunatkan ketika melihat sesuatu yang takjub, mempesona dengan kalimat subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga, kita meyakini kalimat subhanallah yang kita baca, insya Allah dengan izin Allah itu akan kembali kepada kita. Baca subhanallah itu bukan buat Allah, tapi buat kita yang membacanya. Dan yang keempat, apabila kita punya keperluan, punya keinginan, punya cita-cita, atau punya masalah yang sangat serius yang tidak bisa terpecahkan, sebagaimana dulu Nabi Zakaria, beliau udah puluhan tahun belum dikasih anak, kemudian beliau diperintahkan wazkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Nabi Zakaria membaca tasbih bil asyi, baik di sore hari, wal ibkar maupun di pagi hari. Maka dengan izin Allah, Nabi Zakaria akhirnya mempunyai putra yang bernama Nabi Yahya. Jadi dengan membaca tasbih, insya Allah bukan hanya mensucikan Allah, keuntungannya kembali kepada kita. Allah akan kabulkan apa yang sedang kita inginkan. Demikian. Silakan Pak, ada yang mau tanya sekitar kalimat tasbih. Kalau enggak udah siang ya. Ada yang naik? Ada. Nah, udah siang. Ini sebenarnya Pak, bahasan masih banyak ini. Ya itu baru 40% lah bahasannya ya, karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, udahlah.
Mudah-mudahan sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu membaca tasbih subhanallah, 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 dan seluruh jiwa raga kita pun membaca tasbih, dan insya Allah kita pun nanti di hadapan Allah akan selalu membaca tasbih dan dikumpulkan dengan orang-orang yang sering membaca tasbih, dan insya Allah kita akan diberikan syafaat karena kita selalu membaca subhanallah, subhanallah, dan subhanallah. Apa ya? Oh, ada. Oh iya, iya. Tentang subhanallah. Iya. Tadi dikatakan untuk diucapkan ketika ada satu yang takjub, gitu. Iya. Takjub itu ada 2 kriteria. Takjub yang sifatnya positif dan sifatnya negatif. Itu apa dua-duanya digunakan atau yang positif aja, kan? Oh iya. Ada pertanyaan. Ini keran pertanyaan saya buka sih. Kurin tadi saya tutup ya keran pertanyaannya. Langsung doa enak ini. Ya Allah, ada yang nanya ini. Jadi beliau menanya, mohon maaf waktu nggak apa-apa waktunya bagian siang ya. Jadi beliau menanya, itu Ustaz, kalimat subhanallah itu diucapkan takjub, apakah yang positif sama negatif apa positif aja? Nah, ya secara teori pasti yang positif lah. Kalau yang negatif mah rasanya kurang tepat menggunakan kalimat subhanallah. Ustaz, maksudnya yang negatif bagaimana? Ya nggak usah bahas lah. Ini di dalam masjid nggak enak juga ngomongnya. Nanti aja di luar masjid dibahasnya. Jadi yang negatif tidak perlu menggunakan kalimat subhanallah. Bapak-bapak kalau melihat dalam tanda kutip yang dilarang oleh agama ya nggak usah melihat subhanallah, karena memang itu dilarang. Kan ada larangannya. Jadi tidak setiap yang dilihat itu harus dilihat gitu. Mata kan fungsinya melihat. Tidak semua harus dilihat dengan mata. Ada sesuatu yang boleh dilihat, ada juga sesuatu yang tidak boleh dilihat. Karena Al-Quran pun ya membatasi mana yang dilihat, mana yang boleh, mana yang enggak. Gitu kata Al-Quran. Misalnya mengenai penglihatan kita sesuatu yang dilarang. Itu kan tidak semua yang dilihat itu harus dilihat gitu. Tidak semua yang didengar itu harus didengar. Ada yang boleh didengar, ada juga yang tidak boleh didengar. Misalnya nih, qul lil mu'minina, hai kaum laki-laki yang beriman, ya gudu min absarihim, jaga pandanganmu. Berarti kan dilarang tuh. Nah, qul lil mu'minati, hai para wanita yang beriman, ya gududna min absarihinna, jaga pandanganmu. Ya artinya sesuatu yang takjub dilihat yang negatif itu disunatkan gitu ya. Nantilah dibahas dalam kajian itu ya. Jadi baca kalimat tasbih ini takjub hanya hal-hal yang bersifat positif, negatif nggak usah. Nanti kita akan bahas kalimat subhana di dalam surah Al-Isra. Supaya sedikit penasaran, surah ini terdiri daripada 111 ayat. Kenapa surah Al-Isra itu ayatnya 111? Apa hubungannya dengan sholat? Nah, kemudian subhana ini, kenapa kok perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan subhana? Itu menggunakan apa? Nah, nanti dah. Demikian, itu sedikit promosinya. Mari kita mohon doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warjukna tilawatahu
ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.